Tiga-tiga biar adil. Tapi nomor kemacetan juga cocok sih. Kita nggak bisa satu suara. Hah? Ini kemacetan. Waduh. Saya enak-enak duduk sini aja 5 tahun jadi wakil gubernur. Ngapain sih ribut sama orang? Tapi kalau seperti itu ya tambah banyak yang di Waduk Pluit. Nanti bisa tinggal 20 hektar loh, bukan 50 hektar lagi. Artinya Jokowi Ahok nggak takut ya Pak? Karena kami disumpah untuk negara, untuk orang banyak. Itu 17.000 orang dibandingkan 10 juta, yang mana yang kita mesti bela? Itu 17.000 orang mau dipindahin baik-baik, udah pindah juga loh 1.000 lebih di Marunda. Sudah merasa senang. Tahu nggak dulu waktu mau pindah? Ini yang mau pindah diancam loh dia yang nggak mau pindah. Diancam itu saya diteriakin di Kometa. Ini udah saya sosialisasi dari sejak banjir. Saya bilang ini bahaya kalian banjir. Daripada nanti pemerintah pasti akan turun tangan menggeruk ini. Nanti yang pinggir-pinggir akan runtuh. Tetap nolak. Depan 2.000 orang kita ngomong pakai mix segala macam. Terus kita mulai sampaikan sediakan bus segala macam, kita antarin ke rumah susun, kasih tahu tinggal rumah susun. Siapa bilang tidak ada sosialisasi? Terus suruh kita datang. Kalau saya datang sendiri, saya bisa dipotong. Saya nggak mau mati konyol kan. Atau kalau saya datang sendiri, saya bawa senjata. Kalau saya bisa menyelamatkan diri lalu bunuh 100 orang, dibilang melanggar HAM. Kalau saya terbunuh, dibilang turut berduka cita. Kan kira-kira begitu kan. Jadi HAM yang mana gitu loh. Pak, tadi kan kalau solusi yang diajukan kan katanya konsep pembangunannya harus mensejahterakan rakyat, bukan memiskinkan rakyat. Makanya itu yang saya bilang, kalau namanya HAM itu harus menaikkan tingkat orang. Sekarang masalahnya ketika Anda tidak punya rumah, Anda juga tidak boleh mencuri kan. Orang miskin bukan berarti boleh sewenang-wenang di republik ini gitu loh. Saya sediakan rumah susun untuk Anda. Saya kasih kulkas, kasih TV, kasih spring bed, kasih gas. Anda tolak waktu itu gitu loh. Lalu begitu dapat langsung serbu sampai kita kelabakan, nggak cukup rumah susun waktu itu kan. Begitu lihat surat perjanjiannya bahwa rumah susun itu kalau dijual di-offerkan penjara 6 tahun, mundur semua. Artinya apa? Memang niatnya, makanya niatnya sekarang udah ketahuan, dibela Komnas HAM, nuntut hak tanah, pembagian tanah. Pak, Komnas HAM kan bilang bahwa beberapa penduduk dari yang tinggal di sana itu punya KTP dan punya PBB. Memang. Itu apa? Siapa yang kasih? Kita kasih. Kita kasih kok. PBB coba baca di bawahnya. PBB bukan bukti hak memiliki loh. Jadi Anda harus baca. Kita nggak mau kasih Anda KTP bilang melanggar HAM. Kami bikin terobosan. Tanah merah semua kita kasih KTP. Orang nggak jelas kita kasih KTP sekarang semua DKI. Tapi butuh apa KTP? Anda mau nuntut kami? Ya, karena kami mengakui ada sebagai KTP DKI, kami tidak ingin ada orang di DKI tanpa KTP. Maka kita buat terobosan. Itu melanggar HAM atau tidak? Justru menyelamatkan HAM. Kita lagi baru tadi rapat dengan Dukcapil. Akta lahir harus buat terobosan. Ada penyataan orang kalau dia tipu 2 tahun. Lalu Anda masih nuntut rumah. Ya sudah, rumah sewa saja Anda jual. Apalagi rumah milik. Kalau tidak percaya, coba lihat dusun-dusun yang lama di DKI. Yang tinggal siapa? Itu diperuntukkan untuk siapa? Jadi sudahlah, nggak usah ngaku miskin lah sebetulnya. Pak, kalau hak orang yang punya KTP dan PBB itu sebenarnya apa sih Pak kalau ada penggusuran? Tadi dia hak dapat kartu KJS segala macam. Penggusuran kalau di tanah kamu saya ganti. Kalau saya butuh negara. Ini bukan tanah Anda. Anda ngerti nggak pahamnya itu loh? Apakah Anda, sekarang KTP DKI kan? Saya KTP DKI kan? Kalau itu kita dudukin itu Monas, boleh nggak? Kamu kalau diusir suruh ganti, Anda mau nggak? Atau kalau Anda punya rumah, saya kirim 100 orang dudukin rumah Anda. Dan Anda kalau usir saya, melanggar HAM, Anda terima nggak? Itu aja logikanya gitu loh. Ini bukan punya Anda, bukan milik Anda gitu loh. Kalau milik Anda lain gitu. Ini bukan punya Anda. Loh saya udah dudukin 10 tahun Pak. Karena dulu kalau mau masuk kamu galak banget, golok. Tapi berarti mereka memang sekarang aja yang kami bangun 400 unit saja rumah susun. Yang kami bangun punya kami loh, Pemda loh. Kirim ke Kepala Dinas mau bawa golok, mau dipotong. Jadi kalau kami kirim brimob menyeret Anda keluar, Anda bilang melanggar HAM.
Tapi kalau kepala dinas saya terbunuh kemarin, hanya mengutuk berduka cita. Jadi mana yang melanggar HAM gitu loh. Jadi hak mereka tuh cuma KJP, KJS aja Pak ya kalau yang Kita sediakan rumah susun, kita bangunkan. uang ganti rugi nggak ada ya berarti? Jadi itu yang bilang, sekarang kenapa Jakarta bisa konyol? Karena semua orang dapat uang ganti rugi. Dudukin tanah orang, dudukin tanah negara, dapat duit. Jadi ada mafia rombongannya, ini udah kayak mafia. Apa kita mau teruskan Jakarta seperti ini? Kita mau wujudin Jakarta baru ya begitu. Pak, soal musun Pak, ini Pak yang utang pengembang itu Pak, diutang Pak. Ya makanya kita lagi siapin lahan, karena dalam peraturan itu lahan punya kita. Dulu DKI selalu nggak punya lahan. Kenapa? Lahannya kerjasama melulu sama swasta bangun apartemen gitu loh. Kan fakta. Nah sekarang DKI beli lahan. Jadi pernah nggak dalam sejarah DKI Ria Rio udah dijual sama Lipo Group, kita paksa beli kembali 800 miliar. Kita bayar kembali. Udah, karena udah beli, kita mau beli kembali. Jadi ya ada harus maklum, kita butuh proses beli tanah. Nah sekarang sisi kanan kita ngerti, tapi sisi kiri kan baru. Makanya yang kita bongkar sisi mana? Sisi kiri kan, waduk Pluit dulu kan. Kenapa mau dibongkar segera itu? Karena kita mau bangun IPAL, pengolahan air limbah, zona 1. Kerjasama Jepang. Nama saya sekarang ada orang dudukin. Mau biarin nggak si Teddy dudukin di situ? Ini gudang yang kita beli 2,2 hektar. Itu dulu juga tanah BPL Pluit. Nggak tahu gimana dia ngarang-ngarang ada girik gimana. Atau tiba-tiba keluar sertifikat punya dia. Sekarang pas kita beli, katanya punya sertifikat. Nanti Teddy lama-lama, tahu nggak harga tanah Pluit berapa? 20 juta. Kalau 2,2 hektar ada 4,4 triliun dia bisa jualan. Makanya dia pasang badan pun mau. Terus si Budi punya 6.000 meter. Samping Pantai Mutiara persis Pluit. Kalau 20 juta kali 6.000 meter itu 120 miliar. Itu yang dibela Komnas HAM. Pak, itu katanya Komnas HAM. Iya kan? IPAL tahun ini Pak. Katanya Komnas HAM kan dia lagi ngumpulin data juga. Apakah Pemprov nanti terbuka sama datanya mereka? Kita serah. Yang jelas lu mau ngumpulin data gimana, lu langgar aturan. Kalau cuma itu udah lama tinggal situ. Karena lu galak, gak bisa gue usir dari dulu. Kalau tanah, sekarang nggak usah jauh-jauh. Kalau kakekmu ninggalin buat kamu tanah, kamu punya sertifikat, didudukin orang, Anda ke pengadilan juga ke pengadilan untuk menangkan itu. Kenapa Anda tidak dituntut? Bagi dong. Kamu mau nggak? Ini ngomong manusiawi saja lah. Kita coba pikirin kalau kita. Lo kita balikin ke saya ada kepentingan apa sih? Ngapain saya cari musuh sama tetangga saya? Ngapain? Saya diam-diam juga, waduk Pluit tenggelam juga, saya tetap wagub, ngapain pusing. Ini kalau saya ribut seperti ini, kalau orang demo sama saya, bisa jadi nggak jadi wagub saya. Saya juga bisa pulang ke alam akhirat. Kita nggak tahu kan? Kita nggak tahu. Makanya saya bilang, tanya sama Komnas HAM, kalau orang nyerbu rumah saya, kalau saya mati terbunuh, dia ngomongnya apa? Turut berduka kan? Tapi kalau saya berhasil membantai semua penyerang saya, mati dan saya masih hidup, dia bilang saya bantai Komnas HAM. Langgar HAM. Jadi saya pikir ini orang gimana cara berpikirnya. Saya juga tidak mau lakukan macam-macam. Karena ini masalah tugas. Kamu mau nggak Anda kayak Pelabuhan Nizam zaman PLTU, Balai Kota, Istana semua tenggelam. Hanya gara-gara beberapa belas ribu orang, itu kalau lihat daftarnya semua sewa. Nggak bayar pajak lagi. Saya tadi ngomong orang pajak. Saya mau kejar semua mereka, bisa bangkrut mereka. Pajak 10%. Mantap, Pak. Jadi saya pikir ini orang betul-betul. Masa saya mesti suruh sekretaris saya beli shotgun 10 biji untuk perang kota. Serem banget. Iya kan, jadi ini orang udah ngomong apa? Mau main bantai-membantai. Pak, tadi juga Komnas HAM sempat mempertanyakan keresmian data-data yang ada di Pak Gubernur. Sekarang kita kalau datang resmi gak usah ngomong lah. Kita udah keliling itu udah lama. Begitu kita mau operasi itu kita udah data. Tanya nama per nama masih bisa bohong. Dari kelurahan segala macam ada namanya semua. Jadi dia gak mau ngaku sekarang. Kita udah pegang data itu gitu loh. Makanya dia mau ikut daftar. Ikut daftar apa? Itu ada UPC, Urban Pool Consortium, ada SRMI, ada Rujak mau desain. Dia minta tuh mau desain di keliling waduk, bagi lahan sama mereka kasih sertifikat.
Lebih bagus di Monas saya sekalian lebih luas. Atau di Ragunan ada 140 hektar. Ya, ada 140 hektar. Di Cibubur, dudukin aja. Jadi saya pikir ini udah logikanya udahlah. Ya kan, Komnas HAM juga kita cuekin aja, lu kasih itu cuekin anya. Pak Gopanya sopan. Terus ngancam mau seret saya kan? Coba aja datang seret sama saya. Kasih tahu mereka. Kalau mau untuk Pak Gup udah ke sana gitu loh. Kalau mau seret kita paksa, coba. Gitu loh sama saya. Anda udah nggak rasional Komnas HAM itu lakukan pembelaan seperti ini. Anda bisa ngoceh, saya juga bisa emosi gitu loh. Ya kan, kalau Anda mau seret saya, silakan datang. Saya tunggu. Pak, soal lahan Gitu. yang piutang, Ya kan? Supaya kalian tulisnya intonasi lebih jelas. Saya marah. Anda ada ini. Gede dong, Pak. Gitu loh. piutang itu. Jadi kan Makanya prinsip utang itu pasti ada yang kalau yang masih hidup pasti dia bayar. Tapi kalau yang udah PT-nya udah mati, orangnya sudah nggak ada, pasti kita susah. berarti Itu Pak, sistemnya nih Pak. 640 itu dari tahun 9 dari tahun Pokoknya kita pokoknya yang bisa kita punya data kita cek kira-kira. Tapi yang pastinya lagi dihitung. Itu kemarin secara kasar kalau dibagi satu blok 4.000 meter persegi itu dapatnya itu 685. Tapi kan data kita masih cari siapa-siapa aja. Nah kalau dikali 100 unit berarti ada 68.500 unit. Tapi kan tidak semua bisa tertagih. Karena ada orang-orang sudah PT tutup, udah jual, udah macam-macam nih. Dan dulu juga ada alasan kenapa Anda nggak mau kasih kepada kita. Karena katanya Pemda tidak sediakan lahan. Makanya sekarang kita mau siapin lahan di Marunda. Kita udah tukar lahan, dapat 45 hektar nanti sama Jakpro. Nah, dan tanah Jakpro ini pun mau kita ambil sebagian. Jadi kalau sisi kanan nggak bisa. Ini balik lagi Waduk Pluit, itu 26 meter trase jalan untuk ke Pelabuhan Nizam Zaman. Sekarang tinggal 7 meter. Kontainer gitu banyak, anak kecil gitu banyak. Terus kemarin kita tangkap 3 Gajah Mada dari Waduk Pluit, umur 16 tahun PSK. Anda mau, itu melanggar HAM nggak? Saya punya bukti sekarang itu data. Melanggar HAM tidak, biarkan anak hidup seperti itu. Gimana Komnas HAM-nya? Nah kita mau bantu anak-anak supaya punya rumah tinggal lebih baik, keluarga bisa kerja lebih baik. Makanya saya bilang sama Nizam Zaman, saya mau kasih Anda reklamasi peluas pelabuhan Anda. Jadi dengan syarat Anda bangun rumah susun, Anda bantu orang-orang yang kerja sama Anda tinggal di situ. Nah terus orang-orang yang punya pekerjaan Anda tampung. Karena Anda butuh pegawai sampai 30-40 ribu. Pasti ada yang keluar, ada yang meninggal, ada yang pensiun. Ya tolong jangan datangkan lagi dari Jawa, dari mana-mana untuk kerja. Pakai saja orang pengangguran Jakarta, sama seperti KBN. Jadi semua ini jelas aturannya kita bikin. Ya kan ngomong seenak ya mau seret mau apa itu loh. Lu kira lu bayi. Yang disediakan berapa hektar Pak untuk ini Pak? Yang akan dibebaskan nanti lahannya untuk kita mau beli di luar Batang 6 hektar lebih. Yang di samping rumah susun yang didudukin sekarang tuh ada 2,2 hektar. Nah, sekarang Brimob kalau ditarik bilang tuh intimidasi. Mana yang intimidasi sebelah kiri kok. Sekarang cuma intimidasi sama si Teddy. Kamu intimidasi. Kalau Waduk Pluit ditarik, kemarin saja begitu pasukan Brimob kendor pindah ke Teddy, langsung bangun lagi rumah di dekat Taman Burung. Langsung bangun. Jadi itu kalau kamu tinggalin sekejap saja, itu 3 hari penuh tuh rumah lagi semua. Kalau saya lempar granat semua baru langgar HAM gitu, ngerti nggak? Pak mau nanya Pak mengenai yang piutang itu Pak, sanksinya apa Pak kalau misalkan pengembang nggak ini Pak? Enggak. Oh kita bisa macam-macam, gedung lama Anda kita bisa tidak kasih sertifikat layak fungsi. Terus SIPPT Anda bisa kita tahan. bukannya malah bisa menurunkan investor? Oh kita beli kalau macam-macam. Nggak, maksudnya investasi untuk kedepannya bisa menurun. Dong, itu kan memang kewajiban. Pengusaha tuh nggak ada yang bodoh lah. Dia sekarang harga tanah gitu tinggi. Dia ada hitung-hitungannya. Nanti akan terjadi sistem usaha supply demand kan. Begitu yang perusahaannya agak bangkrut pasti dibeli dari perusahaan yang lebih baik. Ini Jakarta harga tanah naik terus nggak usah khawatir. Kayak kemarin juga ancam kan Dapindo akan hengkang 92 perusahaan. Mana ada yang hengkang? Tapi pengembang keberatan Pak. Pengembang keberatan dengan adanya. Keberatan gimana? Itu kewajiban Anda dari dulu. Bukan kita ciptakan baru loh. Itu hutang lama Anda. Ini bukan yang baru, ini nggak ada yang baru. Tapi untuk investor baru, untuk baru jadi beban lagi. Dulu aja harga tanah gitu murah, investor mau. Tapi sekarang logikanya gitu kan, dulu aja orang mau.
Pasti, karena apa? Kita mau evaluasi, kita buktikan bahwa inasi bijis yang dipakai dari BPJS Kesehatan itu tidak bisa menutupi. Nah kita kan gunakan 23.000, kita mau jadi contoh, kita kasih 23.000 karena dulu hitungan BPJS itu 22.800, kita kasihnya 23.000, itu pun kita ragu bisa, menurut kita harusnya 50.000. Lalu sekarang pemerintah pusat keluarkan 15.700, kalau nggak salah 15.700. Kalau tahun depan dijalankan, bisa berantakan tidak? Bisa berantakan. Makanya kami jadi volunteer tanda kutip relawan, coba jalankan. Itu pun dengan harga bukan 15.000, 23.000. Itu saja semua teriak jalan 1-2 bulan. Makanya kita mesti panggil mereka evaluasi. Nanti waktu evaluasi itu semua pers akan suruh masuk. Supaya jangan sampai nanti Indonesia ini nggak jalan BPJS Kesehatannya. Nah dengan cara yang kita lakukan ini bisa kita lihat. Kalau sampai dia ngotot nggak bisa, kita akan bikin Jakarta CBGs, bukan Ina CBGs. Indonesia aja khusus untuk membuktikan kalau seperti ini hitungan tarifnya gitu. Dengan hitungan 50.000. Nggak bisa 50.000, bisa 35.000 atau 30.000, nanti kan kita kelihatan. Makanya saya nggak bisa bicara sebelum ada bukti. Makanya saya minta sama kawan-kawan di rumah sakit, Anda sabar 2 bulan, supaya Anda sebenarnya punya bukti semua, Anda punya clinical pathway-nya, kita hitung seperti apa, biaya berapa, baru kita ketemu. Jadi semua kita bicaranya ada data. Tapi itu sudah mundur Pak ya, menyatakan mau mundurkan diri. Ya nggak, dia udah nggak tahan apa boleh buat. Kalau dia udah nggak tahan. Nah, tapi mau dievaluasi tentang harga itu tadi. Iya, harga itu tarif kalau orang rugi mana bisa sanggup sih, sekali-sekali boleh lah kan gitu kan. Daripada pelayanannya jelek gitu Pak, mungkin mereka kayak Pak ya. Bukan nombok. Iya, pertama. Ya. Pak, targetnya berapa Pak untuk yang tahun ini pengembangnya yang ditagih? Kita sih maunya tagih semua targetnya. Sebelumnya selamat sore Pak, kita dari mahasiswa Yunus ingin mewawancarai, ingin lebih tahu lagi soal MRT yang akan diadakan tahun depan. Nah, menurut kan kami dengar kemarin Bapak Jokowi kan baru saja pulang dari Singapura untuk meninjau sistem MRT yang ada di sana. Apakah Bapak Jokowi dan Bapak Ahok sendiri akan mengaplikasikan sistem tersebut di Jakarta ini, untuk MRT di Jakarta ini? Jadi prinsip MRT gini, itu kan dari Jepang. Dulu Singapura dari Jepang. Maksud Pak Jokowi ke sana itu untuk supaya Singapurnya sebagai pembanding. Karena kan pinjaman dari Jepang, kontraktor Jepang, semua desain dari Jepang. Ya kalau semua ngawasin dari Jepang kan nggak ada faktor itunya, gitu aja sih. Seluruh dunia MRT ya hampir mirip. Kita bukan ciptakan barang baru, kita aja ketinggalan. Harusnya MRT itu 20 tahun yang lalu gitu. Lalu apakah akan mengurangi kemacetan di Jakarta, Pak? Nah, soal kemacetan Jakarta itu tergantung bagaimana kita bisa memaksa orang pindah dari pribadi ke transportasi massal. Nah, kalau cuma MRT saja belum tentu bisa. Makanya kita harus ada IRP. Karena gimana pun namanya kenyamanan di mobil ini sama di transportasi massal ya beda. Nah, gimana caranya supaya ada seimbang? Ya, mobil pribadi harus dicas uang. Sampai kamu mikir. Jadi kalau sekali lewat 50.000, kamu mikir juga ke orang-orang yang pas-pasan 30 hari 1,5 juta kan mikir. Nah, kamu lebih baik naik MRT. Itu nyaman juga kan? Nah, sama seperti Singapura. Waktu Singapura mulai di tahun 87 juga kesulitan. Ya siapa sih yang bisa menggantikan kenyamanan saya dan urusan saya? Nggak bisa. Nah, harus ada paksa. Nah, hukum ekonomi. Namanya bisa ada IRP. Ya ada begitu masuk sini, terus ada zonasi parkir. Kamu semakin ke tengah, yang bottleneck, kamu akan bayar parkir lebih mahal per jam. Nah, kan mikir. Kalau sekarang mahasiswa santai aja. Makan siangnya keluar rame-rame, orang kantornya keluar rame-rame, bensin juga murah. Ya kan? Ya, coba kalau transportasi massal lebih baik, orang akan pilih jalan kaki. Kalau sekarang udah orang merasa nyaman, aman, naik mobil sendiri. Kalau nanti ini macet habis, mesti bayar,
parkirnya mahal, sementara MRT atau Transjakartanya kosong, Anda akan mulai berpikir untuk parkir naik itu. Jadi yang susahnya kita kan sudah barangnya belum ada, orang yang punya kepentingan juga menolak, dan kita juga mesti mendidik orang. Nah, Singapura melewati masa ini waktu mulai bangun 87. Nah, kita harus lewati masa ini. Orang kan banyak egois di Jakarta kan, orang paling pintar, paling nekat, semua ngumpul di sini kan, paling kaya, paling miskin juga ngadu nasib di sini. Nah, jadi itu yang terjadi di Jakarta. Oke. Yang terakhir Pak, seandainya MRT sudah dibuat dan sudah siap untuk dioperasikan, berapa tarif yang akan dikenakan? Nah, itu juga tergantung kita punya properti, tergantung transit oriented development-nya, TOD-nya. Nah, kita lagi berpikir dari minimal dari Duku Atas sampai ke Monas, itu semua kita mesti kuasai bawah tanahnya, belum ada perdanya, karena kan sudah bawah tanah kan, dari Semanggi, dari itu kan. Nah, itu yang mau kita lakukan supaya kita bisa kuasai itu. Kalau kita kuasai itu bisa lebih murah. Ya, makasih Pak. Sudah menjawab 3 pertanyaan dari kami. Selanjutnya akan melanjutkan dengan tema yang berbeda. Banyak aja, saya sampai mesti balas banyak kepala dinas. Minta cepat soal. Banyak aja. Oh, kok ulang dari awal yang sama? Selamat sore Bapak Basuki. Perkenalkan kita mahasiswa Universitas Bina Nusantara. Di sini ada saya Uni, Adelin, Siska, Bella, dan Kezia. Di sini kita mendapatkan tugas dari mata kuliah Media Interview Teknik untuk melakukan wawancara eksklusif, dan kami memilih Bapak Basuki. Dan terima kasih Bapak telah berkenan menjadi narasumber kami. Nah, tema wawancara kami pada sore hari ini mengenai warga Waduk Pluit yang masih sulit untuk diajak direlokasi dari daerah tersebut. Pertanyaan pertama, berdasarkan pada isu yang memang sedang hangat dibicarakan nih mengenai warga Waduk Pluit tersebut yang sulit diajak kerjasama untuk mau direlokasi dan mengosongkan daerah tersebut. Bahkan ada dari mereka yang meminta ganti rugi material kepada Pemprov DKI karena merasa dirugikan dan mereka memiliki hak atas tanah tersebut. Dan tadi berdasarkan media TV yang sempat kami ketahui bahwa masyarakat sempat menyatakan kalau Pemprov belum pernah mengajak mereka berdiskusi secara langsung mengenai hal ini. Jadi Pemprov belum pernah mengajak diskusi tentang tujuan ini, dan Pemprov belum pernah mendengar apa mau mereka, jadi belum ketemu di jalan tengahnya. Nah, menurut Bapak bagaimana mengenai isu? Pertama, saya bilang, kalau dia yang belum pernah, itu dari pemerintah yang lalu-lalu itu sudah berapa kali mau kosongin, mau pelebaran jalan, tapi mereka selalu menuntut uang kerohiman, menuntut ganti rugi. Uang 20 miliar pun tidak cukup, hitung-hitung mau 200 miliar. Begitu tidak cukup 200 miliar, anak kan beranak lagi, yang sewa lebih banyak lagi. Sampah yang dia buang juga jadi di darat, waduh, nambah lagi ke belakang. Kemarau pakai kayu, begitu nanti udah padan, dia berdiri beton. Nanti yang kemarau berikutnya lagi, mundur lagi, kan terus mendangkal ini, waduh. Itu yang terjadi. Nah, siapa yang bisa? Kami buat 400 rusun saja yang baru didudukin, kita mau pergi, orang saya mau dibakar hidup-hidup, diancam terus pakai golok. Nah, kalau itu terbunuh, Anda katakan terus berduka cita kan? Kecelakaan. Kita kirim polisi mengawal, Anda katakan mengintimidasi. Kalau dia menyerang, kami tembak, terbunuh, lalu kami selamat, Anda bilang melanggar HAM, pembunuhan. Tapi kalau kamu bunuh saya, tidak pembunuhan. Tapi kalau saya bunuh Anda, itu melanggar HAM. Itu pertama. Nah, terus yang siapa bilang tidak ada sosialisasi? 17.000 mau saya temuin satu-satu. Saya jadi wakil gubernur cuma dipilih 52,7% orang di DKI. Itu jadi gubernur juga kan? Itu dari mulut ke mulut. Nah, waktu banjir, kita sudah sampaikan, ini bahaya. 2,8 meter punya bendung air ini, laut. Kalau ini roboh, mati 17.000 orang. Kalau itu mati, Anda bilang saya melanggar HAM kan? Tahu warga bahaya, Anda tidak mau pindahkan. Makanya waktu banjir, kerendam tuh semua. Rumah tutup lumpur, semua yang kayu-kayu itu semua. Kita pindahkan mereka, hampir 2.000 jiwa. Yang lain bertahan di rumah susun.
pindahkan ke lapangan spotnya Pantai Mutiara, jebol tembok. Lalu ternyata Pantai Mutiara juga tenggelam. Pinjam kapal pesiar, pindahkan mereka ke sekolah permai. Saya bawa sampai jam malam, sampai jam 1 malam tuh saya ladenin. Udah sampai sana, sekolah mau ujian, mau try out. Pindah lagi ke Kometa, futsal. Sampaikan terus. Saya bilang begini, daripada ini banjir lama, karena waktu dulu kita tahu nih, bisa seminggu sampai 10 hari ini. Karena pompa rusak, terendam. Daripada di sini berbagi WC, berbagi apa tidak sebaiknya Anda tinggal di rumah susun Marunda, baik yang kosong. Kalau Anda tidak cocok, ya pulang saja. Tapi kalau yang mau tinggal, saya belikan TV, kulkas, spring bed, gas cooker, meja makan, sampai spray, sampai piring semua kita kasih. 6 juta kira-kira nilainya. Siapa yang mau tolong daftar. Yang tidak mau tolong nyewakan tanah, mengancam yang mendaftar. Saya pun dimarah-marahin. Ngancam saya, udah sampai berantem malam itu. Nah, saya sudah tinggalkan, terus mereka bilang, Pak kami mau pergi Pak, tapi nggak usah daftar-daftar Pak, siapkan bus saja Pak. Kita siapkan bus pakai snack. Siapa yang mau jalan-jalan ke sana, kita seperti tour. Seperti saya ini seperti agen pemasaran. Bisa lihat videonya, udah seperti agen pemasaran properti. Kan lebih enak kan suami istri kayak honeymoon tinggal di sini. Kalau nggak suka pulang nanti. Daripada berbagi apa beras semua susah. Tolak, marah-marah, pulang menghasut macam-macam. Tapi yang mau kan tinggal situ enak. Begitu lihat mereka dapat kulkas, dapat segala macam, semua langsung nyerbu. Tidak lewat daftar pun langsung menyerbu ke Muara Baru. Sampai kehabisan, sampai ribut. Kenapa? Karena semua berpikir mau menguasai rumah susun untuk dijual nanti. Begitu melihat ada surat perjanjian akan dipidana 6 tahun, langsung mundur bertahap. Mulai kosong. Nah, kalau tidak percaya, kalau bilang saya fitnah mereka, coba lihat rumah susun kita ada di Jakarta. Kalian pernah turun nggak? Itu pemiliknya siapa sekarang? Orang mampu semua. Kalian dapat rumah susun dijual, hak sewanya. Terus tsunami, lihat Kalibata. Launching 145 juta, sekarang udah 300 juta, 400 juta. Subsidi yang mahal tanah DKI. Nah, itu yang terjadi. Dia bilang apa yang tidak? Persoalannya bukan sosialisasi. Persoalannya mereka menuntut bagi lahan. Bagi lahan yang dituntut. Ke rumah susun tidak mau. Maunya bagi lahan. Karena niatnya dapat rumah susun mau jual. Ya apa bisa dipenuhin. Nah kalau dipenuhin, ini tadi di Jakarta. Nah sekarang saya ajarin kalian. Kalau mau kaya raya Jakarta gampang. Mahasiswa ada berapa? Cari 100 orang gampang kan? Lihat aja tanah kosong di Jakarta di mana, bawa aja tenda. Kalian camping di situ, bikin makanan semua, nggak mau pergi. Waktu orang mau bangun proyek, tidur situ aja. Nanti yang si ini mau ngusir Anda lapor Komnas HAM, melanggar HAM Anda. Kan? Sederhana dong. Terus minta bagi lahan. Akhirnya si pengusaha jangan bagi dia, udah kita kasih uangnya, deal deh. Dapat uang. Kalau itu terjadi, 10 tahun lagi Monas balai kota didudukin orang. Nah, itu masalahnya. Kalau gitu kita ngajarin warga itu apa? Jadi kalau kalian mau buat pelanggar bangun rumah, mau melanggar aturan, jangan di rumah di tanah sendiri, saya ajarin. Kalau bangun rumah di tanah sendiri, P2B datang, dibongkar, ganti rugi nggak? Bisa nuntut nggak? Ya bisa. Nah caranya gimana supaya dapat untung? Bangun rumah jangan di tanah sendiri dijual aja. Bangunnya di tanah orang, di tanah kamu. Kalau dibongkar, ganti rugi per meter. Jadi itu betul nggak ngajarin orang seperti itu? Nah ini yang terjadi bertahun-tahun, tidak bisa keras. Jadi orangnya jual beli, dia manfaatkan seperti itu. Coba lihat ibu-ibu yang teriak-teriak pakai kacamata itu. Coba lihat, punya pabrik boneka di dalam sana kok. Kita tahu semua datanya mereka gitu. Ya Pak Teddy itu, kuasai 2,2 hektar. Taruh alat berat, sewain. Itu harga kulit tanah sekarang 20 juta kira-kira. Kalau 2,2 hektar itu 4,4 triliun kalau dia jual. Kalau dia bisa nanti bikin sertifikat. Ya Pak Budi belakang 6.000 meter di belakang pos polisi. Kalau 20 juta itu 120 miliar. Kamu harus bayar dia 80% dari nilai itu misalnya. Anda rela nggak uang kalian dibayar itu seperti itu? Jadi kapan Jakarta bisa dibangun? Nah di sini ada pelabuhan Nizam Zaman, ekspor komoditas ikan standar internasional 60% lebih.
Ada 43.000 pegawai di situ, di Muara Baru. Jalan lebar 26 meter, dibuat, dipasangin macam-macam, dia tinggal 7 meter. Kontainer lewat di situ semua. Anak kecil main di situ semua. Kalau langgar, kena sopir yang melanggar HAM. Pemindahan rumah susun yang baik, halaman yang baik, tidak mau. Maunya 2 lantai. Mana ada, orang kaya aja sekarang udah bisa tinggal di lantai, tapi NJOP kan naik. Nah itu pelabuhan di zaman itu, Anda mau sudah tutup. Ada 43.000 orang. Anda mau menyelamatkan Jakarta, ada PLTU, ada Monas, semua kan kuncian di Waduk Pluit. 17.000-nya apa semua orang? Coba lihat pagi-pagi. Keluar berapa mobil itu orang sewa kuli bangunan kok. Kuli bangunan yang bangun rumah saya juga sewa di situ dulu. Karena nggak bisa di dalam. Itu yang dimaksud. Kita kasih KTP, sekarang langsung ke KTP. Ya, karena kami kasih KTP. Karena bagi kami semua penduduk harus ber-KTP, walaupun dia tidak punya rumah. Tapi bukan berarti dengan KTP Anda menuntut tanah gitu loh. Sekarang perumpamaan begini, kalau Anda beli kulkas, beli AC, boleh nggak Anda menuntut sama pemerintah? Mana rumahnya? Saya udah punya kulkas ini, udah punya AC ini. Boleh dong? Saya udah beli KTP nih. Mana rumah buat saya gitu loh. Rumah saya dudukin ini saya ambil. Nah itu sesuatu yang lucu gitu. Makanya saya juga marah gitu. Jadi sesuatu yang salah, dia yang sewenang-wenang terhadap orang, menguasai tanah orang, sekarang tiba-tiba dia merasa yang dirugikan. Dari mana teorinya? Maka gitu saya mau minta teman-teman saya dudukin ini balai kota. Waktu saya berhenti dari sini, harus ganti rugi sama saya untuk keluar. Gendeng aja kalau gitu kan. Saya kalau saya jauh-jauh, kayak tetangga saya. Dia cerita, kita jadi jahat sekarang. Nah kenapa dia jahat? Dia punya tanah di Tangerang, dia cerita. Luas. Kalau dia lihat ada keluarga, sepasang keluarga yang miskin, gak punya rumah. Oh kamu tungguin tanah saya deh, kamu boleh bercocok tanam deh. Saya kasih gaji juga. Lalu dia pikir aman kan? Dia ada pagar, dia gak mau pergi. Begitu dia balik lagi, sampai setahun, dia kaget, jadi kampung. Kenapa bisa begitu banyak rumah? Dia bilang, dia tanya sama yang tinggal situ. Kalian dapat yang mana hak tinggal sini? Tanah saya. Oh kami sewa. Dia ada bukti sewa. Ada kwitansi semua. Siapa yang nyewain? Si keluarga tadi yang dikasih percaya. Lalu dia datangin dia, kok kamu begitu? Mau diusir, lebih galak dia ngajak ramai-ramai. Gak bisa. Kalau mau usir kami harus ganti rugi sekian. Nah karena dia pikir tanah dia mau pakai, gak ada didudukin, dia bayar. Makanya sekarang dia bilang kalau ada tanah jangan pernah kasih orang masuk. Kamu pagar aja udah, dimonitor tiap kali. Kalau ada masuk satu sikat aja. Itu melanggar HAM nggak? Justru mengambil properti orang dalam definisi itu melanggar HAM orang. Jadi orang-orang ini menduduki, merugikan hak orang lain itu melanggar HAM. Bagaimana sekarang dia merasa HAM-nya dilanggar? Hamburger saya bilang. Jelas gitu loh. Itu kasus Pluit seperti itu, Waduk Pluit. Nah kita juga belum bersihkan yang kanan sama tengah sampai rumah susun kita siap. Itu yang kiri, Anda mengatakan itu gimana Pak? Dia masuk rumah susun. Rumah kalian saya kira juga ada yang rumah tidak pakai kerangka baja ringan. Kerangka bukan kayu nih, kerangka baja ringan atapnya semua. Itu di sisi kiri Waduk Pluit itu rata-rata itu kerangka baja ringan. Kita punya fotonya semua kok. Ngadu balik lagi dong, penuh fotonya semua. Rumah mewah-mewah, kerangka baja ringan. Sebelah kiri. Itu dibilang orang miskin. Sekarang Pak Teddy, dia belain orang kampanye pasang plat semua. Dia kuasai 2,2 hektar, itu udah bongkar bangunannya. Taruh alat berat. Itu yang dibela Komnas HAM. Itu bos yang kaya banget kalau dia bisa kuasai tanah itu bisa jual dapat triliunan uang dia. Kurang ajar dia bilang orang gitu loh. Kalau datang ke rumah saya lewat om istri saya gitu loh. Saya tolak, saya marahin. Dulu sebelum kejadian saya udah peringatin, ini harus bongkar. Dia tahu kok. Dia datang ke rumah mau ngomong baik-baik, saya nggak bisa, harus dibongkar itu semua. Aja om istri saya. Karena om istri saya pun jadi hubungan jadi gak enak gitu. Kok kamu usir gitu, kasar gitu loh. Saya bilang, om kamu juga nggak tahu diri bahwa orang datang kayak begitu. Ya saya nggak peduli. Saya udah nggak peduli kayak gitu.
yang jadi ketakutan salah satu warga itu mungkin hidup terluntang-lantung Pak, karena harus meninggalkan tempat. Ya, makanya kan di politis seperti itu. Kemarin saya bawa Anda ke rumah susun Marunda, Anda menolak, alasannya jauh. Kalian tahu nggak? Ada orang yang bukan di sini, ini udah lama kali. Kamu lihat nih, ini semua nih bangunannya kerangka baja ringan semua tuh kita robohin. Rumah beton begitu dah apa rumah orang miskin? Nih, ini rumah orang miskin segede gitu. Rumah orang miskin. Ini rumah orang miskin. Saya kira rumah kalian pun teman kalian ada yang tidak sebesar begitu. Iya. Nah, jadi ini orang miskin. Yang nanti telunta-lunta. Ini telunta-lunta ini. Dia nggak tinggal di sini. Dia nyewain. Dia nyewain. Nih, jalan semua kayu ditebang. Ini taman hijau semua ditebang kayunya, dibuat rumah, dibuat adem. Ini rumah segede-segede gitu, kaca. Ini tingkat kayak gitu. Ini orang miskin. Ini yang dibela dari Komnas HAM. Mana yang dibela? Ini mah hamburger bukan ham. Kalau berat dipecahin, dilempar. Kalau mau ribut sekalian kita biasanya. Nah, ini kenapa pakai pendek-pendek? Ini semua disewa-sewain. Ada pemilikan 6 kios, 8 kios disewa-sewain. Nah, ini semua tuh rumah sewa-sewa, kan kecil-kecil disewain semua. Nah, ini penyewa semua. Boleh nggak orang datang dari Jakarta nyewa-nyewa harus kita kasih hak? Nah, terus penyewa ini dia punya 8 unit, 12 unit. Kalau kita kasih rumah susun 1 apa 12? 1 dong, dia tutup 12 mana ada. Begitu mau sewain lagi, begitu 12 kita nggak mau kasih, tahu dia bakalan digusur, bakalan dipenjara, nggak mau. Akhirnya balik mau nuntut tanah ini jadi sertifikat dia. Mana ada rumus kalau seperti itu. Nah ini kayak gini, rumah-rumah kayak begini semua. Miskin di mana? Nah ini rumah-rumah seperti ini semua, ini rumah-rumah sewaan semua. Gimana miskin gitu loh saya bilang. Ini yang diomongin sudah gitu telantar nenek dia. Saya kasih lihat ini. Di rumah bagus nggak? Bagus. Tahu nggak atapnya apa nih? Kerangka baja ringan semua. Waduh, baja. Ini baja loh. Ini baja semua. Ini yang miskin. Yang miskin mah penyewa di sana. Ini yang main siapa? Makanya sewa yang kita mau pindahin mereka dapat rumah susun aja dilarang, mau diancam-ancam. Saya ngalamin ketemu mereka kok ngancam saya kok DPO Januari. Siapa bilang? Nah, kita taruh nih pengamanan. Kalau satu orang mau digolokkan, dia bilang intimidasi. Ini bajak aja masih berani ngancam. Karena nggak ada. Kalau ini dibunuh, petugas mati, turut berduka cita kan? Kalau mereka yang bunuh kita bela diri dibunuh, bilang melanggar HAM. Saya kasih perumpamaan, bisa orang nyerbu ke ruangan kantor ini, mau bunuh kita. Kalau kita terbunuh, turut berduka cita. Tragedi, semua mengutuk pakai sang lilin malamnya sini. Kira-kira gitu kan? Jadi kalau kita memang bisa membela diri, lalu penyerang kita bunuh semua, dan kita masih hidup keluar, dia bilang kita melanggar HAM. Dia maunya kita mati. Mereka kalau mau sekalian yang melanggar HAM ikut masuk sekalian, dia mati sekalian sama-sama ke akhirat. Baru dia tanya Tuhan, siapa yang melanggar HAM gitu loh. Jadi enak aja mereka tuh ngomong. Ini ngancam-ngancam, mau cegat mobil saya segala macam, bawa anak-anak segala macam itu. Ya, ini yang punya si Teddy. Bos, sebesar gini pak truk-truk. Ini orang miskin apa orang kaya kuasai 2 hektar. Ini sekarang yang dia ngotot. Truk segede gajah 2,2 hektar kuasai. Kita kirim surat dulu dicuekin laporan. Dari tahun 2012 kita kirim surat sama dia.
Suruh dia kosongkan, dia nggak peduli. Begitu saya sampaikan dia nggak peduli. Ya. Dia mesti kosongkan. Pertanyaan terakhir nih Pak. Oh, itu. Melihat situasi warga nih yang sulit untuk diajak relokasi. Nah, bagaimana upaya pemerintah DKI sendiri untuk bisa meyakinkan lagi kepada mereka? Gak usah yakinkan, siapkan rumah, seret. Jadi pendekatannya seperti itu ya. Nah, Dia bisa diajak ngomong baik-baik. Kalau ada beban kamu ngomong apa-apa percuma. Harus dikerasin di Gak bisa. Ya seret. Harus pergi. Kalau tidak mau kita keruk itu danau, roboh sendiri rumah Anda. Kalau Anda mau bertahan ya Anda mati, tidak diumumkan. Sekarang pinggir, kamu mati ya mati aja di situ. Panggil Komnas HAM. Suruh dia lihat. Gitu loh. Siapin rumah susun dulu, kita tahan 2 tahun ini. 2 tahun, makanya Pak Gub bilang mesti 2 tahun selesaikan gitu loh. Itu yang mana gitu logikanya gitu loh. Jual, sekarang dia terus menjual opini kan. Bangun opini, nangis orang berkata gitu. mencari simpati dari masyarakat. Iya, sengaja gitu loh. Ya, dia pengen lupakan masa lalu gitu loh. iya. Anda yang menggarong tanah orang, kok sekarang kamu yang menangis gitu loh. Gimana caranya gitu loh. Mereka kalau ini berhasil, saya bilang Pak Gub, nggak usah pikirkan program lagi Pak. Jakarta masih rusak. Semua orang akan belajar menduduki tanah. Semua jadi belajar. Ya kan nggak usah kuliah, mending dia paling duduki tanah aja. Tidak kita cari tanah mana nih, perusahaan-perusahaan mana yang besar yang mau bangun kan? Kita dudukin. Kalau dia kirim polisi semua datang, intimidasi. Intimidasi. Kami takut, ada polisi, kami takut gitu loh. Itu kalau sampai nyeret kita, kami perempuan pelecehan. Boleh kan? Lumayan loh, nanti minimal 10 juta dapat kita. Kalau mau diusir, kita deal aja. Berapa duit kita? Kita deal, kita buat pasukan kayak begitu. Mahasiswa demen kan camping kan enak dong. Camping aja. Kemudian 10 juta gampang nanti kita. Dudukin semua. Nah, saya tunjukin mana yang mau proyek-proyek lagi mau dibangun, kita dudukin bareng-bareng. Siapa yang bisa kerja? Kalau orang mau kerja pasang badan, lu langgar HAM. Kalau lintas langgar HAM. Jadi kalau sampai nggak bisa kerja aja berapa kerugiannya? Misalnya pelabuhan Nizam Zaman yang baru-baru ya itu 31 miliar satu hari punya perputaran uang. Pahalnya itu truk lewat berdiri gitu. Kalau diseret langgar HAM. Langgar saya HAM, hak saya mau gini mau apa? Kalau ditanya nggak bisa, kami nuntut duit, nggak ada uang kuliah nih. Mau beli BlackBerry yang baru minta 10 juta. Nggak bisa, hak kami dong, kami mau minta dong. Di mana gitu loh, dibuat aturan seperti itu gitu loh. Itu yang terjadi hari ini di kita. Ya bisa kan bisa toleransi deh. Kita cuma toleransi karena rumah susun belum siap, ini kita tunda sebentar. Yang sebelah kanan, dari sisi kiri nggak bisa. Itu jelas. Ya, gitu aja ya. Saya masih geser ada satu lagi. Terima kasih Pak untuk wawancaranya.